HP ini tuh muncul tahun 2015 yang lalu, berarti umurnya itu sudah 6 tahun. Dan sampai sekarang belum ada ya seingat gue tuh HP lain yang punya finishing belakangnya mirip-mirip kayak pocket kamera begini. Ya guys, buat teman-teman yang belum tahu atau yang udah tahu, mari kita nostalgia. Ini adalah Lenovo 5 Shot. Lenovo Indonesia sekarang kemana ya? Halo semuanya, ketemu lagi. Ini ya, barangkali nih buat teman-teman yang belum tahu, ini HP tuh bukan cuma looks-nya aja yang kayak kamera pocket atau kamera saku. Kita tuh dikasih dedicated shutter button juga nih di sebelah kanan yang mirip-mirip kayak handphone-handphonenya Sony. Dan ada tambahan switch mode juga kayak gini, mau auto ataupun jadi pro. Lenovo 5 Shot ini tuh bentuknya kotak banget, mirip kayak iPhone 12 series bagian framenya. Bahkan kalau mau diberdiriin begini sendiri gitu ya, tanpa penyangga juga bisa. Bodi Lenovo 5 Shot ini juga masih mewah banget kelihatannya, nggak malu-maluin di umurnya yang udah 6 tahun ini. Depan belakangnya ini tuh pakai kaca Corning Gorilla Glass 3, framenya juga metal, dan kalau diperhatiin lagi di sudut kirinya ini tuh ada lubang hidung babi, kalau gue biasa nyebutnya di video tim casing. Di sebelah atas ada lubang mic dan jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan ada tombol home sama tombol power dan shutter dedicatednya tadi. Terus di sebelah kiri ada port SIM card yang bisa nampung 2 micro SIM. Ya, micro ya guys, bukan nano. Dan ada slot micro SD-nya juga yang terpisah nih ya slotnya. Di bagian bawah ada lubang mic yang dibikin sama nih, looks-nya kayak lubang-lubang speakernya. Dan ada port micro USB juga ya, sesuai tahun keluarnya lah, belum ada Type-C. By the way, ini speakernya juga single dan suaranya menurut gua biasa aja dan cenderung kecil sih. Oke, lebih lanjut soal Lenovo 5 Shot ini tuh pakai prosesornya kelas mid-range, yaitu Snapdragon 615 yang dipaduin sama GPU Adreno 405. Punya kapasitas RAM 3 GB dan internal storage 32 GB. Gue tes pakai Antutu dapat skornya 61 ribuan aja. Layarnya ini 5 inci Full HD dengan rasio jadul ya, 16:9, dan layarnya ini tuh IPS. Punya baterai sebesar 3000 mAh, gua tes pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa hampir 5 jam, tapi dalam kenyataannya pas gua lagi pakai ini handphone nggak nyampe 4 jam sih kalau kita pakainya tuh intens. Maklum lah ya, umur udah lumayan juga ya, baterainya juga pasti udah lebih berumur. Buat ngecasnya juga bisa dibilang lama. Gue ngecas itu pakai casan yang udah quick charge ya. Walaupun ini HP belum ngedukung, durasinya itu tuh bisa nyampe 3 jam lebih. Lama loh ini tuh buat ukuran baterai 3000. Tapi ya maklum, balik lagi, teknologinya kan ya masih lawas. HP ini juga nggak punya sensor fingerprint apalagi face unlock. Tapi ada LED notifikasinya nih buat kaum-kaum LED notif. Buat buttonnya kita dikasih 3 tombol di bawah layar. Sebenarnya ini tuh ada lampunya bisa nyala gitu, cuma kenanya tuh redup. Bisa muncul nyalanya pas kita sentuh yang dibarengin sama vibrate kecil. Nah, buat yang terbiasa tombol backnya ada di sebelah kiri kayak gua ya, ini tuh nggak bisa diubah. Kalau dulu sih bisa, karena gua paksain pakai aplikasi third party apa gitu, tapi ya namanya gue lupa. Tapi ya intinya buat gua dan mungkin teman-teman yang lain juga kalau pakai HP ini jadinya mesti adaptasi lagi aja. Ini tuh pas lagi gua pakai selama 5 harian. Nah, sekarang kita ngomongin soal main game ya di handphone ini. Terutama kalau buat mainin PUBG sebenarnya masih bisa. Oke, masih bisa kita mainin di grafik yang paling rendah. Tapi buat gue pribadi ngerasanya tuh nggak nyaman. Soalnya ini tuh baterainya jadi lebih boros yang pertama. Dan rada anget juga, HP-nya cenderung ke arah panas. Baru main 1 match aja ini udah berasa banget panasnya. Game-game santai macam Clash Royale menurut gue ini masih lebih better. Tapi ya sekali lagi mesti diingat sih guys soal baterainya ya, karena sudah berumur. Buat software sendiri Lenovo 5 Shot ini tuh pakai Android 6 Marshmallow dengan security patch-nya terakhir unit yang gue pegang ini tuh 1 Juni 2016. Dan ya so far ini gue cek nggak ada update-update-nya lagi sih. Dah, sekarang kita lanjut ke bagian paling serunya, yaitu kameranya. Lensa depannya ini punya resolusi 8 megapiksel dan bisa ngerekam video maksimal 1080p 30 fps. Kamera belakangnya juga cuma satu lensa aja, 16 megapiksel, dan pada masanya ini tuh resolusinya gede banget. Kalau sekarang kan ya 108 megapiksel lah ya. Gak tahu 5 tahun lagi dari sekarang itu resolusi kamera handphone udah jadi berapa megapiksel nih guys. Keren banget pokoknya. Ini tuh looks bagian belakangnya. Ada garis warna metal gun juga ala-ala ya. Karena ini tuh sebenarnya ya tetap dilapisin sama kaca. Ada brandingannya Lenovo 5 juga kayak gini. Ada tulisan 16 megapiksel OIS pula.
Terus LED-nya ini ada 3 warna, sama ada sensor infrarednya juga buat autofocus. Nah, buat UI kameranya ini ada banyak pastinya. Pertama tuh kita mulai dari yang auto dulu nih ya. Sebenarnya kalau auto ini tinggal jepret-jepret aja sih, dan ada yang namanya smart composition juga. Ini tuh kalau bahasa simple zaman sekarang adalah AI. Jadi tuh bisa nentuin scene-scene apa aja yang dilihat sama si kameranya ini. Kalau kita pencet setting di kiri bawahnya ini juga ada banyak lagi nih pengaturannya. Mulai dari smart compositioning atau ya yang tadi tuh AI-nya mau di on atau off. Terus ada juga aspek rasionya mau kayak gimana, resolusi fotonya, terus snap mode atau mode jepretnya, bisa ngatur juga white balance, terus ISO-nya juga bisa diatur. Terus ada juga metering mode sama triaxial leveling. Dan ini juga ada guidelines atau grid. Terus ini juga ada settingan resolusi videonya. Oke, lanjut lagi, kalau mau mode pro tinggal di switch aja tombol yang ini tadi ya, deket shutternya, dan bisa dilihat semua settingannya tuh jadi manual. Kayak exposure value-nya, ISO-nya 100 sampai 1600, terus shutter speed 1/3200 sampai 1 detik, terus juga ada manual focus, dan ada white balance. Lanjut lagi, kalau yang di kanan bawah kotak-kotak ini adalah menu fitur tambahannya aja sih, kayak panorama. Terus art nightscape ini tuh kayak night mode aja sih ya, dengan style-style ya kayak begini teman-teman bisa lihat. Terus ada juga artistic HDR, ini tuh kayak efek-efek gitu juga sebenarnya. Terus background di fokus. Nah, kalau ini tuh kayak mode potret atau mode bokeh gitu sih. Ada juga panorama selfie. Nah, kalau yang ini menurut gua klasik banget ya. Jadi kalau mau foto selfie lebih lega, itu tuh mesti goyangin HP-nya ke kanan sama ke kiri gitu loh. Dulu tuh kepake kalau misalkan kita mau selfie banyakan bareng sama teman-teman kita. Dan terakhir nih ada golden years. Nah, kalau yang ini sih modenya kayak light trail gitu. Tapi nih ya, buat hasil fotonya gue ngelihatnya tuh kayak kurang tajam. Sering banget kelihatannya tuh agak-agak kayak cat air, padahal cahayanya banyak. Kadang juga oversaturated, kadang juga jadinya terlalu gelap kalau ada backlight. Tapi menurut gue masih tetap bagus dan masih oke banget buat kita masukin ke sosial media kita. Ini adalah contoh video kamera depan ya. Dan ya deh, gue pegang jalan kaki biasa. Atau Jumatan kan. Oke, langsung aja ke kesimpulan ya. HP ini tuh gue beli dengan harga 1 juta pas. Dan sikonnya adalah second, murah banget. Apalagi dapat isinya juga lumayan komplit nih, kecuali headsetnya ya, nggak ada. HP harga 1 juta zaman sekarang ataupun yang second gitu ya, nggak ada yang ngasih tampilan fisik kece kayak begini. Tapi buat teman-teman yang minat buat nostalgia dan mau bayarin HP ini gitu ya, mesti dipikirin banget beberapa hal. Pertama, HP ini tuh udah nggak ada servis resminya karena Lenovo kan ya kita sama-sama udah tahu nggak ada lagi di Indonesia untuk lini smartphone-nya. Kedua, kalau beli HP ini saran gue ya ganti aja baterainya dari awal, dan dari gue sendiri juga belum tahu sih nyari baterai aslinya ini tuh di mana. Udah ngecek ke Tokopedia ataupun Shopee juga baterainya banyak kan ya bilangnya original, cuma gue nggak yakin kalau itu original, soalnya gue juga ngeliat dari ulasan-ulasan buyer yang ngebelinya. Ketiga, HP ini juga agak susah nyari proteksinya kayak anti gores ataupun casingnya. Jadi kalau mau dipakai sehari-hari ya hati-hati aja lah ya guys, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nyari spare partnya juga balik lagi susah. Dan wise-nya dari gue sih, kalau teman-teman tuh suka sama fisiknya HP ini, baiknya tuh dijadiin koleksi aja sih. Buat gue sebenarnya ngincer yang warna merahnya, tapi nyarinya yang masih mulus original susah banget. Jadi ya udah, ini aja yang gue dapat warnanya tuh warna hitam gini ya, dan ya udah yang penting masih looks-nya bagus buat dibawa syuting. Bagus kan dari tadi ngeliatnya nggak ada lecet-lecet kan nih handphone. Yaudah, paling segini aja video gua dan bisa dibilang video nostalgia ya untuk Lenovo 5 Shot.
Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.